kalau dia menunaikan hak Allah. Hak Allah pada diri kita adalah sholat. Ketika orang itu sholat, maka setengah kesolehan sudah ada. Tinggal lagi dia menunaikan hak manusia, hak orang tuanya, hak istrinya. Kalau dia perempuan, hak suaminya, hak anaknya. Kalau dia anak, hak orang tua. Makanya kita meminta Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang soleh, anak yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak kita sebagai orang tua. Kita minta dijadikan Allah orang yang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang soleh, jadikan aku orang yang menunaikan hak Allah dan aku menunaikan hak manusia yang ada pada diriku. Jadikan aku Abdul Somad sebagai orang yang soleh, menunaikan hak Allah. Hak Allah disembah, maka kewajiban saya untuk menunaikan hak Allah. Walaupun kalau seluruh manusia di dunia ini tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang kembali kepada keyakinannya yang lama, ditinggalkannya agama ini, na'udzubillah, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi sedikit pun. Kalau seluruh manusia ini beriman, Allah tidak untung. Kalau seluruh manusia ini ingkar, kafir, Allah tidak rugi. Jadi kita tunaikan saja hak Allah yang ada pada diri kita, setengah kesolehan. Tunaikan hak manusia di sekeliling kita yang ada pada diri kita, maka sempurnalah kesolehan. Jadi kalau ada orang dengan tetangganya baik, dengan bapaknya baik, dengan ibunya baik, dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan temannya baik, tapi tidak sholat, dia belum soleh. Karena makna soleh artinya menunaikan hak Allah. Qaimun bihaqqillah. Kalau ada orang yang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, tapi tidak menunaikan hak suaminya, tidak menunaikan hak istrinya, tidak menunaikan hak saudaranya, maka dia belum soleh. Karena kesolehan itu adalah qaimun bihaqqillah, menunaikan hak Allah, wa haqqi ibadihi, dan hak hamba Allah. Nah, ini nanti kita kirim dari video. Ini hak, ini definisi soleh. Ini definisi soleh. Setelah kita bahas definisi soleh, bahwa orang yang hubungan, saya mau jelaskan hubungan solat dengan soleh. Orang baru disebut soleh kalau menunaikan hak Allah, dan hak Allah itu pada diri kita diantaranya adalah solat. Sehingga orang tidak disebut soleh kalau tidak solat. Walaupun kepada manusia dia dianggap orang baik, dermawan, santun, sopan, tapi dia tidak soleh karena dia tidak qaimun bihaqqillah, karena tidak menunaikan hak Allah. Wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihah. Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Khadir, Nabi Khidir, selalu kita sebut dengan Khidir atau Khadir. Tiba-tiba Khidir membetulkan pagar rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah anak yatim. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kamu perbaiki? Wa kana abuhuma salihah. Karena anak yatim ini bapak dan ibunya soleh. Makna soleh di situ bapak ibu yang menunaikan hak anaknya. Anak soleh, bapak yang soleh, bapak yang menunaikan haknya. Dia kasih makan, dia kasih pakaian, dia kasih pendidikan, dia berikan perhatian. Itulah yang soleh. Salat adalah bagian dari kesolehan. Dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh, anak yang menunaikan hakku dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita itu insya Allah dia baru disebut soleh kalau dia menunaikan hak Allah, yaitu solat. Kalau dia solat baru dia soleh. Kalau tidak solat, walaupun orangnya berhasil, IP-nya 4, S3, tidak solat, maka dia tidak soleh.
Perbaiki solatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Dalam surat Al-A'raf ayat 196. Wa huwa yatawallas salihin. Allah mengurus orang yang soleh. Solehkan dirimu, masalah urusan hidupmu Allah yang ngurus. Surat Al-A'raf 196. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurus orang soleh. Kita hanya berusaha mensolehkan diri kita. Solehkan saja diri kita dengan memperbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada hamba Allah, tunaikan hak Allah yang ada pada diri kita, tunaikan hak hamba Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita sudah cukup syarat soleh, wa huwa yatawallas salihin, Allah yang ngurus. Contohnya mana? Allah mengurus Nabi Adam, Allah mengurus Nabi Nuh, Allah mengurus Nabi Idris, Allah mengurus Nabi Saleh, Allah mengurus semua nabi-nabi, wali-wali, orang yang soleh, Allah yang ngurus. Wa huwa yatawallas salihin, Allah yang ngurus orang soleh. Syarat mau diurus Allah, soleh dulu. Kita pergi ke rumah makan, sampai di rumah makan kita makan-makan semua. Satu orang ini ragu, ini nanti siapa yang baik, dia akan menangani ini. Insya Allah Bapak Kepala Dinas. Kalau diurus manusia bisa begitu sangat tenang, kenapa ketika diurus Allah tidak tenang? Berarti ada sesuatu yang salah dengan keyakinan kita. Padahal dengan jelasnya dalam surah Al-A'raf, wa huwa yatawallas salihin, Allah mengurus orang soleh. Solehkan dirimu, maka hidupmu Allah yang mengurus. Dalam surat Ali Imran ayat 39. Surat Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu. Malaikat memanggil dia. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika itu dia sedang salat di mihrab. Dia sedang beribadah di mihrab, sedang salat, sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Fanadathul malaikatu. Malaikat memanggil dia. Apa kata malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan engkau seorang anak laki-laki namanya Yahya. Orang yang diberi kabar gembira itu namanya Nabi Zakaria. Zakaria diberi kabar mendapatkan anak Yahya. Belum selesai sholatnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya saat dia sedang dalam keadaan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Apa kata malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepada engkau, engkau mendapatkan seorang anak bernama Yahya. Jadi banyak sekali orang yang punya kekhawatiran tentang masa depan. Kalau nanti ini begini, akan begini. Kalau ini begini, kalau saya mati, bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana hidup, bagaimana ini, bagaimana. Akhirnya sebelum kematian itu datang, dia sudah setengah mati duluan. Karena tidak berserah kepada Allah. Kita diajarkan, Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami semua akan kembali. Maka sholat ini mesti kita perbaiki. Dari mulai tata cara wudhunya, karena tidak sah sholat kalau wudhunya tidak benar. Bagaimana toharoh bersucinya, ceboknya, bagaimana buang air kecilnya, istinjaknya. Lalu kemudian setelah itu berwudhu, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Lalu kemudian ada sholat pembuka, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Maka ini diperbaiki semuanya. Sholat itu sendiri dari mulai takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk andatul sujud, sujud, tasyahud. Sedetil-detilnya perbaiki. Tumakninahnya, jangan sampai hampir tidak ada tumakninah sama sekali. Tumakninah itu paling tidak ada satu kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
sedikit-dikit tasbih 3. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, minimal tasbih 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Pendapat lain mengatakan makruh setelah 12 kali. Tapi substansi maknanya ada perenungan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang paling tinggi. Subhana, engkau maha suci. Rabb. Ketika kita berkata ya Rabb, maka saat itu ada 3 makna. Yang pertama, Rabb, engkau yang mencipta aku. Yang kedua, Rabb, engkau yang memberi aku rezeki. Yang ketiga, Rabb, engkau yang mengurus, menjaga aku. Ketika dunia ini terasa sempit, galau, bagaimana masa depan, bagaimana nanti, maka kita katakan ya Rabb. Ya Rabb 3. Ya Rabb, engkau yang mencipta aku. Ya Rabb, engkau yang memberi aku rezeki. Ya Rabb, engkau yang menjaga, memelihara, mengurus aku. Kalau Allah sudah mengurus, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 bagian, memperbaiki salat dengan Allah memperbaiki hidup. Allah akan memperbaiki hidup, syaratnya perbaiki salat. Maka perbaiki salat kita, apakah sudah berjamaah atau belum? Apakah sudah di masjid atau belum? Bagaimana dengan hati kita yang lalai ketika dalam keadaan sholat? Bagaimana memperbaiki bacaan kita? Lagi-lagi ngaji. Alhamdulillah, komunitas kita, grup kita, geng kita, itu semuanya sudah ada pembagian. Ada ustadz di bidang masalah akidah. Ada spesialisasi, spesifik. Ada ustadz di bidang fikih saja. Ada ustadz di bidang akhlak, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ada ustaz bidangnya bidang bahasa, karena ini pintu masuknya untuk membaca kitab-kitab. Jadi ketika kita memperbaiki sholat kita, maka sesungguhnya Allah memperbaiki hidup. Berawal dari wudunya, memang betul-betul mensucikan diri. Sampai-sampai kata Imam, diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, saat air itu menyiram ke wajah, yang betul-betul lepas dosa-dosa kelopak mata, dosa telinga. Ketika air dikumur-kumurkan untuk ke mulut, dosa-dosa lisan, dosa-dosa lidah, ghibah, namimah. Lalu kemudian ketika setelah wajah ke tangan, dosa-dosa jari jemari sampai ke siku. Setelah itu dosa-dosa isi kepala sampai ke telinga. Lalu kemudian ke kaki, dosa-dosa melangkahkan kaki ke tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian minta menjadi orang soleh, asyhadu an la ilaha, memperbaharui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri, suci dari najis, sudah najis yang kelihatan, sekarang suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hambamu yang soleh ya Allah. Setelah memperbaiki itu semua, lalu menghadap ke kiblat. Allah tidak di dalam Ka'bah. Itu Ka'bah disebut dengan Baitullah. Penisbatan sesuatu kepada Allah menjadi mulia. Rasul utusan, Rasulullah utusan Allah. Utusan raja mulia, lebih mulia daripada utusan raja, utusan Allah SWT. Abdun, hamba, hamba orang kaya disegani, dihormati karena tuannya. Tapi kita dia menjadi Abdullah, hambanya Allah, maka dia menjadi amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian
Baitullah, rumah, dinisbatkan kepada Allah, maka dia menjadi rumah yang luar biasa. Bukan Allah berada di dalam. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah itu alam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang selevel setara dengan makhluk. Allah itu alam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang selevel setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang sudah menghadap ke Baitullah sebagai simbol persatuan umat Islam, yang dari Maroko di belahan barat menghadap ke timur, yang orang Jepang dari timur menghadap ke barat, karena Ka'bah berada di tengah, dia angkat kedua tangannya sebagai simbol persatuan. Allahu Akbar. Dia katakan Allah Maha Besar. Ujian saya ini besar. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah keluarga. Tapi saya mengadukan semuanya ini kepada Engkau yang Maha Besar. Maka dia katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Alladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit, wal ard, bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Engkau. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi tidak lagi berpikir bahwa saya salat zuhur, asar, maghrib, isya. Yang penting wajib-wajibnya, adapun sunat-sunatnya kita tidak lagi berpikir hitung-hitungan kalkulator untung rugi. Saya diselamatkan Allah, untungnya apa? Saya beri ini, ruginya apa? Tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya, saya perbaiki sholat saya, bacaan saya, supaya Allah memperbaiki hidup saya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memperbaiki hidup orang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Cukup dia katakan kun fayakun, jadi. Tapi Allah ingin melihat mana ikhtiar usaha manusia itu. Akhirnya kita tunjukkan usaha kita secara maksimal, secara optimal. Lalu kemudian setelah kita perbaiki sholat kita, Allah akan dengan caranya menurunkan ketenangan. Walladzi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Salat itu isinya tasbih. Ketika seseorang bertasbih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan tasbih itu yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi puncaknya salat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri memegang tongkat, dan dikatakan dia sedang sholat. Itu menunjukkan bahwa sholatnya berdiri saja. Lalu kemudian Nabi Isa sholatnya sujud, bersujud. Maka beberapa tokoh agama yang meyakini ikut Nabi Isa, begitu sampai ke satu daerah dia bersujud mengikut. Nabi Muhammad SAW ada tegaknya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Karena itu gabungan dari semua yang diturunkan. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridai bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi semua dia seperti puzzle yang berserakan ini menyatunya pada Nabi Muhammad SAW. Maka dia menggabungkan, semuanya digabungkan dalam risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga sholat ini menjadi amat sangat sempurna.
Jadi sesungguhnya kalau ada bercerita tentang solat pada Nabi Zakaria, ya solat menurut pada zaman itu. Nabi Zakaria berdiri. Lalu kemudian solat yang dimaksud Nabi sebelumnya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah semakin dekat. Kalau Allah sudah dekat, hati menjadi tenang. Ketenangan tidak bisa dibeli, ketenangan tidak ada nominal harganya. Berapa banyak orang ingin membeli ketenangan, tidak dia dapat. Karena ketenangan itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menurunkannya? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi beberapa orang yang tidak sholat, ketika ditanya, apa yang anda rasakan? Tenang. Saya termasuk suka bertanya, anda dulu tidak sholat? Tidak. Setelah mu'alaf masuk Islam, sholat. Anda dikucilkan dari keluarga, rumah besar jadi kecil. Apa yang terjadi? Saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan sebelumnya, Ustaz. Apa itu? Ketenangan. Ada ketenangan. Dari mana datangnya tenang itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurus hatimu, Allah mengurus nikahmu, Allah mengurus hidupmu, Allah mengurus matimu. Serahkan semuanya kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah.